warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ainur Rahmah hadir, Junaida hadir, Ika Salsabila hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Bagus. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang Ibu mau tanya, siapa tadi malam yang sudah belajar? Bagus, karena kalian sudah belajar, tentunya masih ingat dong minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang rukun Islam. Nah, masih ingat nggak rukun Islam itu ada berapa? Ya, ada 5, apa saja? 1, bersyahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji bagi yang mampu. Nah, karena kalian masih ingat, sekarang kita akan lanjut materi yang berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang toharoh. Apa ya toharoh itu? Jadi anak-anak, di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk membersihkan diri, yang mana disebut dengan toharoh, yang artinya membersihkan diri, pakaian, atau tempat dari najis atau kotoran, dari hadas, keadaan yang tidak suci, agar bisa melakukan ibadah terutama sholat. Sedangkan macam-macam toharoh itu ada 2, ada dari hadas dan juga ada dari najis. Nah, toharoh dari hadas, ada hadas kecil, ada juga hadas besar. Contohnya hadas kecil yaitu seperti membuang air kecil, membuang air besar, terus tidur. Nah, itu bisa kita bersihkan melalui wudhu. Sedangkan hadas besar seperti junub, haid, nifas, itu bisa kita bersihkan melalui mandi. Nah, sedangkan toharoh dari najis yaitu membersihkan najis yang mengenai pakaian, badan maupun tempat. Dan air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 anak-anak. Yang pertama ada air sungai, yang kedua ada air sumber, yang ketiga ada air embun, yang keempat ada air sumur, yang kelima ada air hujan, yang keenam ada air laut, dan yang ketujuh ada air salju maupun es. Nah, jika kita tidak ada air, kita boleh melakukan tayamum. Ingat ya, ketika tidak ada air. Nah, namun juga ketika kita sakit, namun tidak boleh menyentuh air, itu kita juga diperbolehkan melakukan tayamum. Nah, tayamum itu kita bisa menggunakan debu. Dan macam-macam air dalam toharoh itu ada 3. Yang pertama ada air suci mensucikan, yang kedua ada air suci namun tidak mensucikan, dan yang ketiga ada air mutanajis. Nah, air yang suci dan mensucikan yaitu air yang diperbolehkan dibuat untuk bersesuci, seperti yang biasa kita gunakan saat berwudu, mandi, dan lain-lain. Nah, sedangkan air yang suci namun tidak mensucikan yaitu air yang kecampuran benda suci, seperti teh, kopi. Nah, air tersebut suci namun tidak bisa untuk mensucikan. Nah, yang ketiga ada air mutanajis, yaitu air yang kejatuhan najis sehingga berubah dari segi rasa, warna, dan baunya. Nah, ketika air tersebut berubah, maka air tersebut tidak bisa untuk mensucikan. Jadi gimana? Sekarang sudah paham semua kan tentang toharoh dan juga macam-macamnya? Bagus. Nah, sebelum kita lanjut, agar kita lebih semangat, yuk kita bersama-sama tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, di sini Ibu punya lagu, kita dengarkan bersama-sama ya. Toharoh itu bersuci, bersuci karena Allah, dari hadas juga dari najis. Ayo kita bersuci supaya bersih. Toharoh itu bersuci, bersuci karena Allah, dari hadas
untuk bersesuci, entah itu dari hadas kecil, hadas besar, dari diri, pakaian, maupun tempat, agar kita bisa beribadah dan merasakan kenyamanan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya, ayo ketika kita melakukan hadas kecil, kita harus berwudu. Sedangkan ketika kita melakukan hadas besar, kita harus mandi. Nah, terus sebutkan contoh air yang suci mensucikan. Ya, seperti air hujan, air sungai, dan lain-lain yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Nah, baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.